Ya, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita pada hari ini. Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita percaya setiap kita yang datang hari ini bukan sekedar saudara dan saya, cuma sekedar rutinitas kita setiap minggu untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi sebuah kerinduan yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita untuk kita datang sama Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita katakan kemenangan terjadi di sini. Dan bersyukur Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami merindukan setiap jamahan-Mu pada hari ini. Kami merindukan setiap anugerah-Mu. Kami merindukan setiap hadirat-Mu yang mengalir di dalam kehidupan kami. Kami merindukan yang luar biasa mengubahkan segenap hidup kami. Haleluya, katakan sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan ku menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan sama-sama, ku yakin. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di, katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, yes Tuhan. Kami yakin Allah kami Kau Allah yang hadir di tempat ini ya Bapa. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, katakan lebih lagi. Masa untuk bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Katakan lebih lagi. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini dengan lembut. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan. Ku merasakan setiap hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Tak terbantah. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Aku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, kan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Dikatakan pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bagimu Tuhan, kami merindukan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir di tempat ini, membawa hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kemenangan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya ya Tuhan, Kau Allah hadir di tempat ini. Hadirat-Mu nyata ada di tempat ini ya Tuhan. Kami merindukan setiap hadirat-Mu. Kami merindukan setiap kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bawa setiap pujian, penyembahan kami dari dalam setiap hati dan jiwa kami Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan kami untuk kami menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan dengan hati kami, bawa pujian yang hidup kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Pada setiap jemaat Tuhan, datang dengan hati dan jiwa-Mu, bawa setiap persembahan-Mu kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami tidak hanya sampai di depan pintu, tapi kami merindukan zaman Roh Allah yang lebih lagi atas setiap kehidupan kami, yang mengubahkan setiap hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Yes. Satu yang kami percaya Tuhan, kami menaruh di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami menaruh setiap beban hidup dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Mari katakan sama-sama, katakan satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, katakan sama-sama, satu-satunya. Yes Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan katakan lebih lagi. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Katakan lebih lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Berikan kemuliaan buat Tuhan sama-sama. Haleluya. Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak hanya sekedar memberkati setiap kami, tapi Engkau juga memulihkan setiap keadaan kami. Setiap sakit penyakit kami Engkau Allah yang sembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini bukan sekedar kami melihat setiap keajaiban-Mu, tetapi kami mau setiap persembahan yang hidup dalam hati kami ya Bapa. Karena kami mau mengejar kekekalan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya itu yang membuat kita sampai di tempat ini masih setia kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, padang gurun menjadi tamannya Tuhan. Sesuatu hal yang tidak baik di dalam setiap kehidupan kita, kita percaya Tuhan jadikan itu menjadi padangnya Tuhan. Amin. Mari kita berdatang sama Tuhan lebih lagi.
percaya Bapa, Allah yang sanggup memulihkan keadaan seindah rancangan-Mu yang sempurna. Yes, haleluya. Naikkan lagu ini dari awal. Di saat ku berbeban berat, ku ingat pukulan. Yes, Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Di saat ku hilang harap, kami hanya mau berlari kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Kaulah sumber kehidupan kami. Yes Tuhan. Jalan keluarku yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa, mengubahkan padang gurun menjadi taman ya Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan keadaanku seindah rancangan-Mu yang katakan lebih lagi. Seperti tangan-Mu berkuasa, mengubahkan padang gurun menjadi tanah Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan keadaanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Di saat ku berbeban berat, yes Tuhan. Apapun yang terjadi ya Bapa, kami hanya mau berlari kepadamu. Karena Kau Allah kami, sumber kehidupan kami ya Tuhan. Ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa, yes Tuhan. Padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan keadaanku seindah rancangan-Mu. Ya, katakan lebih lagi. Seperti tangan-Mu berkuasa, mengubahkan padang gurun menjadi taman ya Tuhan. Kau sanggup mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Yes. Keadaanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti saya udah hambanya, kuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan.
Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami beri hormat kepadamu. Engkau Allah yang kami dapat handalkan dalam hidup kami. Kebesaran kuasa-Mu dan kasih-Mu sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Kau sanggup ya Tuhan mengadakan jalan-jalan bagi kami. Dan kami tahu ya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi setiap kami. Untuk semuanya apa yang kami alami semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Kami percaya Engkau siap menopang dan memulihkan keadaan kami. Sebentar kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Engkau lembutkan setiap hati kami. Biar pintu mata, pintu telinga, pintu hati, pintu iman setiap kami yang tertutup bagi firman Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Engkau beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau berfirman bagi setiap kami. Hamba-Mu terbatas tetapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Kiranya Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu menjadi mulut lidah-Mu ya Tuhan. Untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu, apa yang harus hamba sampaikan bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang beracara. Engkau menjamah setiap hati kami. Baik kami yang menghadiri tempat ini maupun bagi jemaat GBI Kelor lewat online. Bagi siapapun yang mendengarkan ya Tuhan, jamahan-Mu turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Di tengah-tengah keadaan pandemi yang melanda di dunia saat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat berbakti, berkumpul bersama di rumah Tuhan tempat ini. Ini semuanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Saudara, pada hari Minggu kemarin, hari Kamis, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga, saudara? Karena memang Dia berasal dari surga. Dia adalah firman, Dia adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Dan Dia turun ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia Yesus. Dengan membawa suatu beban visi, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa lewat pengorbanannya di kayu salib. Beban ini datang daripada Allah Bapa kepada Yesus. Saudara, Dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia ini. Karena apa, saudara? Karena semua manusia sudah dikuasai oleh dosa. Dan tidak ada seorang pun akan selamat dan tidak seorang pun yang bisa masuk dalam kerajaan surga kalau tidak ditebus. Tinggal selangkah lagi saudara, setiap manusia yang mau mengambil Yesus menjadi jalan hidupnya, maka orang itu dipastikan akan masuk dalam kerajaan Allah. Ini bukti daripada Bapa Allah Bapa kita sangat mengasihi seluruh umat manusia, saudara. Ini rekayasa daripada Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengirimkannya putranya Yesus menjadi korban untuk menebus dosa dunia ini. Dan setelah Dia mati lalu dibangkitkan, saudara, dan kemudian Dia kembali ke surga. Karena apa? Karena Dia berasal dari surga. Dan mengapa Tuhan Yesus naik ke surga selain Dia berasal dari surga? Karena Dia ingin mengutus Roh Kudus-Nya kepada murid-murid-Nya. Karena Tuhan Yesus tahu murid-murid-Nya itu lemah, terdiri dari daging. Tidak bisa Dia mentaati segenap firman Tuhan kalau tidak dituntun, dikuatkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Roh Kudus dikirimkannya kepada murid-muridnya untuk membimbing murid-muridnya, mengingatkan murid-muridnya
kepada firman Tuhan yang Tuhan pernah katakan kepada mereka. Saudara, ini tujuan Tuhan, mengapa Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Begitu juga kepada kita, saudara-saudara, murid-muridnya Tuhan. Kita dikirimkannya Roh Kudus, kita tidak perlu minta-minta dengan mengadakan ibadah khusus meminta Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu sudah dicurahkan, sudah diterapkan kepada setiap hati kita, orang yang percaya kepada Dia. Untuk membimbing kita, menginsyafkan kita, menyadarkan kita, menggarap hidup kita, menyucikan, menuntun kita pada jalan-jalannya. Ini tujuannya, memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan ya untuk taat kepada firman Tuhan. Tergantung saudara dan saya. Saudara, tujuan Tuhan yang kedua adalah karena Dia ingin mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada setiap murid-muridnya. Yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Sebab Dia mau menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, kita lihat di dalam menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Kita lihat Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Nah, kita baca bersama ya. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini loh luar biasa. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sebenarnya, saudara. Menyediakan tempat di surga. Luar biasa. Tetapi yang jadi pertanyaan, saudara, kan gak mungkin semua orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Sekarang siapakah orangnya yang Tuhan sediakan tempat di surga? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, saudara. Enggak semua orang akan masuk dalam kerajaan surga. Ada syarat-syaratnya, saudara. Siapa orang itu? Saudara, ketahuilah, hanya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan yang akan diberikan kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita akan diberikan tempat, disediakan tempat dalam kerajaan surga. Hanya orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, apa itu artinya ibadah? Banyak orang Kristen tidak mengerti arti kata ibadah. Ya, kalau apalagi orang-orang tua dulu, saudara. Saya udah pergi ke gereja, artinya sudah beribadah. Kita pun kadang-kadang masih banyak seperti itu, nggak ngerti. Kalau datang ke gereja seperti ini, kumpul-kumpul di gereja, namanya kita sedang ibadah. Sudah beribadah. Saudara, itu belum cukup. Kalau kita kumpul di gereja ini merupakan salah satu perintah daripada Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 25. Ya, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang
Hari Tuhan yang mendekat. Ini salah satu perintah Tuhan yang kita harus taati. Mari saudara yang jarang-jarang datang ibadah, perhatikan. Ini salah satu perintah Tuhan yang harus kita taati. Jangan kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita ini. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan saudara-saudara. Kita penting datang berkumpul seperti ini. Saling menguatkan. Bisa dengar firman Tuhan. Saudara, ini harus kita lakukan. Jadi bagi saudara-saudara yang lain yang pada hari ini tidak datang, ingatkan mereka. Ini salah satu syarat perintah dari Tuhan yang harus kita taati, saudara. Sekarang kembali kepada ibadah. Ibadah itu apa, saudara? Saudara, ibadah itu dalam arti kata Ibraninya avodah atau abodah. Yang artinya mengabdi atau menyembah. Dalam bahasa Yunani berarti pengabdian. Saudara, mengapa kita harus mengabdikan diri kita kepada Tuhan? Saudara tahu bahwa saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah membeli kita dengan darahnya. Kita telah ditebus dengan darah Yesus. Kita telah dibeli tunai dengan darahnya yang mahal, saudara, oleh Yesus. Saudara adalah hamba-hambanya Tuhan. Saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saya pun termasuk di dalamnya, saudara. Sebenarnya dunia ini adalah miliknya Tuhan. Karena seluruh dunia ini telah ditebus oleh darah Yesus. Seharusnya setiap umat manusia berbakti kepada Yesus. Saudara, kalau kita ini bekerja di kantor atau di mana, saudara, kita harus mengabdikan diri kita kepada pimpinan kita. Ya, apa tugas perintah yang ditugaskan kepada kita, seharusnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tanda penghormatan kita kepada pimpinan kita. Itu namanya kita mengabdikan diri kepada pimpinan kita, saudara. Apalagi kita ini terlebih dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus yang telah membeli kita. Seluruh keberadaan kita adalah milik Dia. Dia adalah Tuhan dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu kita harus mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, jadi arti kata ibadah itu apa sebenarnya? Ibadah itu artinya, saudara, segala perbuatan yang untuk menyatakan bakti kita kepada Allah lewat mentaati segenap perintah dan firman Tuhan, berpegang pada jalan-jalannya dan menjauhi dari larangannya. Itu kata ibadah artinya, saudara. Jadi bukan sekedar datang ke gereja, kumpul-kumpul di gereja disebut ibadah. Ini salah satu bentuk ibadah kita. Karena dengan demikian kita mentaati segenap perintah-perintah Tuhan. Salah satunya adalah kita harus datang berkumpul seperti ini, kebaktian. Ya, saudara, jadi ibadah itu adalah perbuatan-perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah lewat mentaati segenap perintah dan firman Tuhan, berpegang pada jalan-jalannya dan menjauhi dari larangannya. Itu namanya ibadah. Sekarang bagaimana pelaksanaannya, saudara? Dalam Roma 12 ayat yang pertama kita baca. Roma 12 ayat yang pertama. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah
itu adalah ibadah yang sejati. Bagaimana? Kita harus mempersembahkan tubuh kita. Seluruh tubuh kita harus persembahkan kepada Dia. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena bagaimana pelaksanaannya mempersembahkan tubuh kita, saudara. Kalau ada ajaran agama lain, orang tubuhnya dibakar, dipersembahkan. Tapi dalam Tuhan tidak, bukan itu. Mempersembahkan tubuh kita, saudara-saudara. Ini dari kepala sampai ke ujung jari kaki adalah tubuh. Saudara mempunyai tubuh, amin? Dari kepala sampai ujung jari kaki adalah tubuh kita. Di dalam tubuh ini ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan, kehendak, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Dan Tuhan ingin supaya mempersembahkan seluruh tubuh kita ini kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita harus menggunakan pikiran kita, saudara-saudara. Pikiran kita ini, saudara, jangan lagi ada pikiran-pikiran yang negatif, pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, yang najis. Jangan ada dalam pikiran kita, saudara. Saudara, kita harus latih pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Dengan menuruti, mentaati segenap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pikiran Kristuslah yang kita terapkan dalam hidup kita. Kudus. Pikiran kita harus bersih. Harus kita latih, saudara. Kalau kita punya pikiran jahat sama seorang, buang itu semuanya. Percuma saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, mana mungkin kita disediakan tempat di dalam kerajaan Allah oleh Tuhan Yesus. Perhatikan, pikiran kita harus bersih. Perasaan. Banyak umat Tuhan yang perasaannya masih banyak diisi dengan kebencian, dengan amarah, dengan kepahitan, dengki, dendam. Saudara, ini harus dibuang dari hati kita, dari perasaan kita. Pakai perasaannya Yesus. Saudara, perasaan Yesus itu penuh dengan belas kasihan, mau mengampuni, sabar sama orang lain, mau menerima kelemahan orang lain. Itu perasaan Yesus. Terapkan itu dalam hidup kita. Ketika ada orang yang menyinggung kita, saudara-saudara, kita jangan marah sama orang itu. Jangan membalas. Ya, lakukan firman Tuhan. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Lakukan. Kita mengampuni dia. Sabar. Karena setiap orang punya kekurangan, termasuk kita sekalian punya kekurangan. Perasaan harus bersih. Pakai perasaan Yesus. Terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita latih perasaan kita beribadah. Ya, saudara, kita latih perasaan kita beribadah dengan menuruti firman Tuhan. Kehendak, keinginan. Saudara, memang setiap manusia Tuhan memberikan kehendak bebas. Kehendak bebas diberikan kepada setiap manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudara, manusia itu selamat atau tidak ditentukan oleh dirinya sendiri. Karena masing-masing punya kehendak. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang untuk ikut Dia. Tidak pernah memaksa orang untuk ikut Dia, tetapi Dia hanya menawarkan jalan-jalannya kepada manusia. Mengingatkan kepada manusia. Untuk apa? Supaya mereka kembali kepada jalannya, supaya mereka selamat. Tapi semua tergantung kepada manusianya. Banyak kita mempunyai keinginan-keinginan yang menjerumuskan kita kepada dosa, saudara.
keinginan daging kita yang begitu kuat. Keinginan mata kita yang menjerumuskan kita jadi jatuh dalam perzinahan, dalam percintaan liar. Keinginan kita untuk dipuaskan dengan segala kesenangan-kesenangan dunia ini. Keinginan-keinginan macam-macam, saudara. Keterikatan dengan dunia. Ingin memuaskan nafsu kita. Itu keinginan-keinginan itu, saudara. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saudara, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, mari kita tundukkan keinginan kita. Latih keinginan kita beribadah kepada Tuhan. Dengan menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Keinginan Tuhanlah yang kita terapkan dalam hidup kita. Mata kita, saudara, banyak orang yang menggunakan mata kita dengan sembarangan. Melihat gambar-gambar yang aduhai, gambar-gambar porno, video-video yang macam-macam kotor, saudara. Suka nonton film seri. Di dalam film itu tentu saja diceritakan di dalamnya ada perselingkuhan, ada perzinahan, ada pembunuhan, ada kejahatan. Saudara-saudara tahu, ketika kita melihat itu, kita membuka celah di mata kita, membuka celah, lalu semua apa yang kita lihat itu masuk mempengaruhi pikiran kita. Saudara, mempengaruhi pikiran kita yang menyebabkan kita punya keinginan-keinginan yang kotor. Dan akibatnya kita melakukan hal-hal yang najis, yang kotor. Sebaiknya saudara-saudara, kayak seperti itu, jangan kita lihat, tutup mata kita. Mari kita latih mata kita beribadah kepada Tuhan. Dengan menuruti segenap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya saudara, jangan kita mengabaikan hal ini. Sebab kalau saudara mau mendapat tempat dalam kerajaan surga, saudara, perhatikan mata kita jangan buka celah. Ya, pasangan-pasangan jangan lagi larak-lirik dengan perempuan atau pria lain. Mata ini, saudara, hati-hati, kita harus jaga. Banyak umat Tuhan yang jatuh tidak lulus dalam ibadahnya. Karena apa? Karena membuka celah. Saudara, kita ada punya tangan. Tuhan ingin supaya tangan kita dipakai untuk bekerja dengan baik. Ya, tangan kita ini jangan kita gunakan dengan hal-hal yang najis, yang kotor. Saudara bekerja di kantor, bekerja di mana, saudara? Ingat, dengan tangan kita melakukan ini dan itu. Lakukanlah yang terbaik. Jangan kita mengambil milik orang lain. Jangan kita korupsi, jangan kita lakukan hal-hal yang curang, yang jahat, saudara. Mari kita latih tangan kita beribadah kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukanlah. Kalau kata Tuhan, jangan kita berbuat jahat, jangan kita lakukan. Kaki kita, saudara. Salah satu daripada anggota tubuh kita adalah kaki. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang masih pergi ke diskotik lah, ke tempat judi. Saudara, saya heran juga. Dengar si datang ke gereja, tahu firman Tuhan. Tapi masih ada yang seperti itu, saudara. Ya, saudara, padahal dengan dia melangkah ke sana, saudara, itu iblis bisa menjerat dia. Hati-hati, saudara. Kita harus menggunakan kaki kita dengan baik. Mari kita latih kaki kita beribadah kepada Tuhan. Datang kebaktian. Ini kita kebaktian hanya 2 minggu sekali, saudara. Karena adanya pandemi. Tapi kita harus perlukan datang. Karena ini salah satu perintah Tuhan. Kalau kita namanya beribadah, lakukan firman Tuhan ini. Karena kata Tuhan beribadah setia, datang beribadah dengan setia. Apalagi perintah Tuhan, saudara-saudara. Kita harus bersatu.
saling menopang, saling mengasihi, saling bergandengan, bersatu. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kita, yang akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Namanya ibadah seperti itu. Segala perbuatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai menuruti atau mentaati segenap firman Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu namanya ibadah. Untuk menyatakan bakti kita kepada Allah. Ibadah itu, saudara. Saudara tahu ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang mengkuduskan tubuh kita. Di hadapan Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang berpakaian putih, bersih, kudus. Karena apa yang kita lakukan semuanya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang membersihkan hidup kita. Sehingga saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan menjadi umat yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Seperti tadi kita baca tadi, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus. Ketika kita beribadah kita kudus, ya, dan berkenan kepada Allah. Seperti Tuhan Yesus, dia selama di dunia sebagai manusia biasa, dia taat sampai mati di kayu salib, sehingga dia mempunyai sertifikat dari Bapa. Inilah anakku yang kukasih kepadanya, aku berkenan. Dan ketika dia dalam pelayanan saudara di dunia ini, Allah menyertai dia, memberikan kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat. Begitu banyak orang yang bertobat, saudara. Karena apa? Karena kudus, bersih. Karena hidup berkenan di hadapan Allah. Saudara dan saya pun harus demikian. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita akan dapat mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Dan saudara dan saya akan siap dipakai oleh Tuhan. Kita harus latih tubuh kita beribadah. Ya, kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat ke-8. Kita baca bersama. Di depan sudah ada. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kadang-kadang kita memerlukan olahraga supaya badan kita sehat, tapi terbatas. Sebatas apa? 70 tahun, 80 tahun. Ya kan? Tapi kalau kita ibadah mengandung janji untuk hidup ini. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara, kita kudus di hadapan Tuhan. Apapun segala yang kita butuhkan, Tuhan pasti berikan. Tuhan jamin hidup kita. Diberikan hidup oleh Tuhan. Apa yang kita butuhkan di dunia. Dan dikatakan untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi artinya kalau kita beribadah kepada Tuhan, saudara, pasti kita mendapatkan tempat yang dijanjikan Allah di dalam kerajaan surga. Ya, saudara, saya pernah pergi ke Amerika. Pada saat itu musim semi. Saya melihat sebuah pohon. Indah sekali pohon itu. Bunga, seluruh pohon itu bunga. Daunnya hanya selembar, 2 lembar. Bunganya warnanya putih, tengah-tengahnya merah. Begitu indah. Saudara, ini satu gambaran. Ketika pohon itu mau menghasilkan bunga, daun-daunnya itu dirontokkan dari pohon itu. Semua daun itu dirontokkan sehingga yang dihasilkan bunga yang begitu lebat. Begitu indah. Ini yang menggambarkan saudara dan saya. Saudara, ketika kita ini beribadah kepada Tuhan, kita menanggalkan semua kepemilikan kita, keinginan kita, nafsu kita, keinginan daging kita, keinginan mata kita, keinginan dikenal, keinginan dipuji sama orang. Saudara, keinginan
ingin menikmati dunia ini, kita tanggalkan semuanya. Kesombongan, dusta, jangan ada lagi. Kita tanggalkan semua itu. Maka saudara dan saya akan menjadi pohon, ya saudara, yang menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Itu gambaran, itu pohon itu sampai saya dapat inspirasi dari situ. Benar ya, pohon itu hanya 1-2 lembar daunnya, tapi bunganya begitu lebat. Dan saudara dan saya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita menanggalkan semuanya itu, maka yang tinggal adalah apa? Kita menjadi pohon yang menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Kita akan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya dalam proyek Allah yang besar, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara dan saya akan siap dipakai oleh Tuhan. Apalagi saat ini saudara, Allah sedang melawat dunia. Jangan kita tertinggal saudara. Jangan kita tertinggal. Saudara dan saya sebenarnya ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi mitra kerjanya Tuhan. Ya, itu ada mitra kerjanya Tuhan, saudara-saudara. Saudara dan saya harus mau siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang dalam dunia ini yang menuntun banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara akan dipakai lewat perkataan saudara untuk menuntun, menginsyafkan, menyadarkan mereka, membangkitkan iman mereka kepada Tuhan. Lewat perkataan kita. Makanya jaga mulut kita. Latih beribadah. Lakukan firman Tuhan. Apapun apa yang kita katakan sesuai dengan firman Tuhan. Ya saudara. Saudara mau menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan Allah, amin. Harus beribadah. Ya, harus beribadah. Ya, di sini dikatakan Kolose 3 ayat 23, kita baca. Kolose 3 ayat 23. Ya, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di mana saudara ditempatkan? Pekerjaan apa yang saudara lakukan? Yang saudara pikirkan, apa yang saudara perbuat, lakukanlah semua untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Satu lagi saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini namanya ibadah saudara. Ada orang yang masih suka minum-minum, mabuk-mabukan, hati-hati. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu hanya memenuhi keinginan nafsunya. Ya saudara, makan juga harus hati-hati, apalagi sekarang dengan adanya pandemi. Kita harus jaga kesehatan kita. Makan yang baik, yang berserat. Vitamin C itu harus diminum, minimal vitamin C 500 ml 1 hari. Itu harus diminum. Supaya apa? Dengan tubuh yang sehat kita memuliakan Tuhan. Dan segala perbuatan kita lakukan semuanya berdasarkan firman Tuhan. Lakukan semuanya, seluruh tubuh kita, dari pikiran sampai ke kaki kita, saudara-saudara. Semua kita tundukkan, kita latih beribadah kepada Tuhan. Dengan apa? Melakukan firman Tuhan dalam setiap laku kita. Setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita kehendaki semuanya lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya ibadah, saudara-saudara. Jadi ibadah adalah perbuatan-perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah lewat mentaati segenap perintah dan firman Tuhan, hidup berpegang pada jalan-jalannya dan menjauhi dari larangannya.
Saudara siap beribadah pada Tuhan, amin? Sedikit yang mau siap nih. Saudara siap mau beribadah kepada Tuhan, amin? Ada janji Tuhan soalnya saudara. Dia akan menyediakan tempat bagi kita yang beribadah kepada Tuhan di dalam kerajaan surga. Saudara, satu kali kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Kalau saat kita di dunia ini sudah beribadah kepada Dia, saudara-saudara, dengan benar, pada saat tahta pengadilan Allah diadakan, saudara, kita akan menghadapi dengan sukacita. Karena yakin saya sudah beribadah kepada Tuhan. Dan pasti buah-buah itu akan mengikuti kita. Jiwa-jiwa itu banyak yang akan mengikuti kita, saudara-saudara. Kita akan datang menghadap tahta pengadilan Allah disertai dengan buah-buah yang kita bawa. Dan pasti saudara, ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah, kita ditetapkan masuk dalam kerajaan Allah. Ada tempat bagimu, anakku. Wah, luar biasa. Itu yang saya dambakan, saudara-saudara. Tuhan dan kerajaannya itu yang saya dambakan setiap saat. Ya, saudara, mari. Hari ini firman Tuhan mungkin keras bagi saudara dan saya. Tapi inilah yang Tuhan inginkan supaya saya sampaikan. Ya, karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin memakai saudara. Dan Tuhan inginkan saudara menjadi pohon yang menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Amin, itu firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Untuk kebenaran firman-Mu yang pada hari ini kami dengar. Engkau menghendaki supaya kami ini menjadi pohon yang menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan-Mu. Karena Engkau ingin memakai setiap kami ya Tuhan. Menjadi mitra kerja-Mu. Karena Engkau saat ini sedang bekerja dengan keras di tengah-tengah dunia ini. Melawat manusia supaya manusia itu selamat. Karena kasih-Mu atas dunia ini sehingga Engkau melawat manusia. Karena kasih-Mu Tuhan, sehingga kami pun boleh dibentuk ya Tuhan untuk menjadi alat mitra kerja-Mu ya Tuhan. Biar kiranya firman-Mu yang kami dengar ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang beribadah kepada-Mu. Sehingga kami dapat mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau. Dan kami rindu kami menjadi pohon-pohon yang menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu. Dan kami siap ya Tuhan menghadap tahta pengadilan-Mu. Dan kami yakin ya Tuhan ketika kami beribadah kepada-Mu, Engkau telah menyediakan tempat bagi kami dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Hamba telah selesai berbicara. Engkau Roh Kudus yang terus beracara dan berbicara dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur menyambut firman-Mu ini ya Tuhan. Dan kami siap dipulihkan dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, shalom jemaat, haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bagaimana kita datang beribadah, datang dengan kerinduan, ibadah dengan sukacita. Haleluya. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Ya, kita nantikan pandemi berlalu, kita bisa doakan bersama-sama kembali. Oke, saya kira tidak ada pengumuman yang... mohon diperhatikan untuk para peserta yang ikut di dalam program Rumah Masa Depan. Ya. Saya minta dengan hormat semua jemaat yang ikut dalam program Rumah Masa Depan dapat segera
dapat segera melunasi kewajibannya. Ya. Saudara-saudara, dikatakan bagi jemaat yang telah mendaftar, yang ikut dalam proyek Rumah Masa Depan, namun belum membayar, mohon segera dapat menghubungi Ibu Liana dan atau Bapak Yuman yang ikut dalam program ini, namun belum melunasi kewajibannya. Dengan hormat saya mengingatkan segera menghubungi Pak Yuman atau Ibu Liana supaya bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengetahui kewajiban yang mana dan berapa lama belum membayar iuran. Dan standar peti yang kita berikan, standar peti mati yang kita berikan, ya, seperti ini loh saudara. Kok udah hilang? Nah seperti ini saudara. Ini standar yang kita berikan seperti ini. Tidak ada lagi yang warnanya coklat, semua standar putih. Tadi saya baru bicara dengan Pak Yuman. Karena satu dan lain hal dengan kenaikan harga, memang peti mati ini juga bagus ya saudara-saudara, bagus. Dan pelayanannya pun itu bagus, dalam peti matinya pun bagus. Karena itu harganya pun lumayan. Karena itu saya mau ingatkan, kemungkinan kita beberapa waktu lagi kita akan umumkan kenaikannya, kenaikan iurannya. Kalau sekarang berapa Pak Yuman? Iurannya sebulan? Berapa? 5.000 ya? Satu bulan ya? Satu orang. Coba Bapak Ibu bayangkan, 5.000 setahun itu cuma 60.000. Setahun 60.000 ya. 10 tahun 600.000. 30 tahun 1.800.000. Harga peti matinya 3,5 juta. Jadi tolong dengan hormat saya sampaikan, bagi peserta yang ikut Rumah Masa Depan, jangan buru-buru meninggal 40 tahun. Belum lunas, belum cukup, baru 2.400.000. Untuk mencapai 3,5 juta berarti 60 tahun nih. 60 tahun loh. 60 tahun. Karena setahun 60.000, 60 tahun baru 3.600.000 loh saudara-saudara. Jadi mungkin kita perlu bikin surat pernyataan, saya ikut Rumah Masa Depan dan janji tidak akan mati selama 60 tahun. Loh ya gimana saudara? Karena itu Bapak Ibu, dengan hormat, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, saya mengingatkan, yuk yang ikut Rumah Masa Depan, jangan lupa melunasinya. 5.000 tuh bakso yoga gak dapet. Bakso yoga yang di situ tuh gak dapet saudara-saudara 5.000. Kalau baksonya yang besar tuh 15.000 kalau gak salah. Nah ini sebulan, jadi saya menghimbau jemaat, yuk kita selesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Sebab nanti Pak Yuman, Ibu Liana dengan tim Rumah Masa Depan berkewajiban menyelesaikan tanggung jawabnya. Saya kira itu ya Pak Yuman yang perlu disampaikan. Saya harap setelah ini jemaat berbondong-bondong nemuin Pak Yuman. Bilang, Pak saya bayar lunas Pak setahun, Pak saya bayar lunas setahun. Ya, itu harapan saya. Saya sampaikan ini bukan karena saya berharap saudara-saudara cepat pulang ke rumah Bapak, enggak. Tidak saudara, tidak. Cuman kewajiban sebagai organisasi harus kita laksanakan. Baik, itu yang saya sampaikan, jaga kesehatan baik-baik dengan mengikuti protokol kesehatan. Mari kita bangkit berdiri.
Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Kami mau mensyukuri Tuhan kalau sampai saat detik ini Engkau tetap menjaga dan memberi kesehatan bagi kami, bagi keluarga kami. Engkau memberkati kami di dalam usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami butuhkan, kami tahu Engkau mencukupkannya. Karena firman-Mu yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Inilah domba-domba-Mu. Hamba letakkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya penyertaan-Mu tetap ada beserta dengan umat-Mu ini Tuhan. Jauhkan daripada mara bahaya malapetaka. Singkirkan segala sakit penyakit virus corona. Dijauhkan daripada domba-domba-Mu dan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami letakkan seluruh keberadaan kami. Sebab kami tahu kami aman di dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Persiapkanlah hatimu, bukalah hatimu dan angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang pulanglah engkau dengan membawa segenap berkat, yaitu rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Allah Bapa. Kasih sayang, cinta kasih, kasih yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus kiranya turun senantiasa menyertai saudara-saudara, menyertai kita dimanapun kita berada, mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati, kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, puji syukur
pulang. Tuhan Yesus memberkati.